Assalamualaikum Sobat Nusantara dimanapun kalian berada. Welcome back to my channel Catatan Febrian. Minggu lalu saya bersama dengan Mas Agus dan Mas Jack sudah membahas cerita tentang pengalaman mistis yang kami alami di situs Sumur Miring di daerah istimewa Yogyakarta. Berhubung respon dari teman-teman semua, teman-teman Sobat Nusantara bagus, responnya bagus dan banyak yang penasaran juga. Jadi malam ini kami memutuskan untuk melanjutkan ke cerita di part keduanya, yaitu bagi sobat-sobat Nusantara yang belum nonton part satunya bisa klik link di atas. Tapi bagi teman-teman yang sudah nonton video sebelumnya bisa langsung stay tune di sini saja. Oke guys, kali ini saya juga ditemani lagi dengan Mas Agus dan Mas Jack. Jadi kali ini kita akan membahas atau meneruskan cerita yang udah kita sampaikan kemarin. Sebelumnya saya mau sapa dulu Mas Agus dan Mas Jack. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Sudah siap untuk melanjutkan cerita malam hari ini? Insya Allah siap. Siap ya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Oke, jadi sekarang pertanyaannya adalah setelah kalian melakukan itu ritual, istilahnya permisi kulon nuwun ya, bertamu ke situ, kemudian selanjutnya apa yang dilakukan, Mas Agus? Kita langsung melakukan eksekusi. Tapi kita tentunya mulai dari hal yang ringan-ringan dulu ya, dari semak-semak belukar, kemudian kita menuju ke bambunya ya, ke rimbunan pohon bambunya gitu. Nah sekarang ada dari saya pribadi timbul pertanyaan gitu, karena kalian berdua kan bisa dibilang bisa melihat atau peka untuk hal-hal seperti itu. Pertanyaan pertama buat Mas Jack dan Mas Agus, tapi mungkin Mas Jack nanti bisa jawab. Yang pertama kali dilihat ketika mau memulai penebangan itu apa, Mas Jack? Kalau saya pertama kali yang muncul sosoknya itu adalah dari si sosok ular sebenarnya, malah yang pertama kali. Ular di situ? Ya ada, jadi malah yang pertama kali muncul itu sosok ular. Jadi nggak full ular, tapi cuman bagian kepala agak ke belakang sedikit. Sosoknya lebih mirip kayak ular piton gitu loh Mas. Seperti piton gitu. Ya. Tapi kurang tahu kalau Mas Agus mungkin yang dilihat pertama kali apa, nah mungkin bisa langsung ditanyakan. Oke, ini aja Mas Agus bisa ditambahin tadi penjelasan tentang ularnya itu sosoknya seperti apa? Iya, sosok ularnya itu ular sanca atau kalau orang Jawa bilang itu ulosowo gitu Mas, yang dia sisiknya itu seperti motif-motif bunga gitu. Itu saya juga melihat juga, tapi posisinya saat itu sedang melingkar tidur gitu. Tapi itu sosoknya sosok gaib gitu ya. Oke, jadi meskipun udah tahu itu ada ularnya, tapi karena memang dari awal udah izin, akhirnya ya kalian tetap melanjutkan proses eksekusinya seperti itu. Selain sosok ular, ada sosok apa lagi? Karena kemarin kan sempat kita singgung juga di awal bahwa tempat itu tuh bisa dibilang gudangnya makhluk asal kan. Jadi baik itu yang positif, baik maupun yang negatif itu kan. Melanjutkan sosok-sosok apa saja yang ada di tempat tadi, karena tadi di awal sudah dibahas yaitu Mas Agus dan Mas Jack melihat sosok ular besar di sana ya. Nah, tapi kan di sana kan ada banyak banget sosoknya. Selain ular itu ada apa aja Mas Agus di sana? Ya, di sana ada sosok genderuwo, ya dominan untuk yang negatif. Kemudian ada sosok pocong. Kemudian ada sosok wanita atau kayak kuntilanak gitu ya, tapi dengan wajahnya yang hitam, dia datar rata gitu, tidak ada, dan ada banyak sosok anak-anak kecil bermain gitu Mas. Oke, tadi disebut nama genderuwo, saya jadi ingat kemarin Mas Jack cerita kalau awal pertama kali mau menebang pohon bambu di situ, yang pertama kali menyapa atau menyambut kedatangan Mas Jack dan teman-teman itu adalah sosok genderuwo ini. Bisa dijelaskan Mas, perasaan pertama kali lihat itu gimana? Perasaannya ketemu Om Wowo ini ya. Nah. Pertama yuk kaget Mas, bingung juga karena kan baru pertama kali lihat sejelas itu. Iya. Pas
Ya saya sampai bingung. Ini tuh sebenarnya apa tuh? Bentuknya kayak gini. Terus setelah besar gitu. ya seperti yang sudah dijelaskan Mas Agus tadi, yang dilihatkan di gambar, memang seperti itu ya, kurang lebih seperti itu, sangat jelas. Dan itu sangat apa ya? takut tapi juga bingung gitu loh Mas, kayak gimana itu lihatnya itu. Bingung juga sih mau menjabarkan sosok ini tuh pas pertama kali ketemu. Gitu sih. Oke, itu kan dari versinya Mas Jack ketika ketemu pertama kali. Ibaratnya bisa dibilang dia itu kayak ketua gengnya di situ ya, kayak sebenarnya yang paling dominan gitu kan di situ. Kalau yang saya rasakan waktu itu memang sepertinya sosok ini yang paling dominan gitu. Iya. Kalau versinya Mas Agus, sosok genderuwo ini seperti apa? Iya, ini untuk sosok negatif tapi yang dominan memang dia energinya juga besar gitu ya. Tapi dia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan gitu ya? Tidak terlalu peduli dan tidak jahat dengan apa yang ada di sekitar gitu loh. Itu karena gini, kalau logikanya kan kalau kalian bekerja gitu di saat membersihkan itu lahan kosong itu kan logikanya kalau jam kerja jam 8 sampai jam 12 itu standar ya, bisa standar. Tapi karena gangguan si genderuwo ini dan teman-temannya akhirnya drop cuma dalam waktu 20 menit udah kayak terkuras gitu energinya. Oke. Cepet banget sih Mas, langsung kayak terkuras habis itu langsung. Setelah itu istirahat dulu. Udah gak kuat ya. Iya, kita seringan nih Mas, dari pertama kali kita kurang lebih 1 jam, kemudian kita istirahat untuk menetralkan energi kita agar kita stabil lagi seperti itu. Jadi kita berkala, setiap kita merasakan energi kita semacam ada benturan gitu, kita istirahat, kemudian kita netralisir seperti itu. Oke. Jadi kan setelah kalian melakukan eksekusi gitu kan jatuh banget ibaratnya udah ketika capek terus istirahat nanti mulai lagi gitu kan sampai berjalan 4 hari Mas ya, itu kurang lebih 4 hari itu pun udah kayak dipaksain gitu, akhirnya mulai udah kayaknya kalau dilanjutin udah nggak kuat ini gitu kan, akhirnya kalian berdua dan teman-teman memutuskan untuk break dulu selama kurang lebih berapa hari waktu 3 hari ya. Oke, break dulu 3 hari. Jadi pertanyaannya sekarang, selain si sosok tadi ada ular sama yang kedua ada genderuwo, sosok apa lagi yang muncul yang masih teringat gitu sampai sekarang? Mungkin Mas Agus ada? Ya, kalau menurut saya yang sedikit tadi lucu gitu ya. Jadi ini ada sosok pocong, tapi pocongnya itu dia meskipun dia itu negatif tapi dia nggak ganggu, tapi cuman dia pengen ini menampakkan eksistensinya gitu. Jadi dia selingkuh gitu ya. ya bagi Mas Jack mungkin biasa aja, tapi kalau buat saya sih serem sih. Serius. Itu serem. Pengen ikut apa ya istilahnya, ikut bantu tapi kan dia terikat juga gitu loh. Ya kan? Kalau aku gitu sih ya. mikirnya dia tuh pengen bantu nebang itu, tapi kan kalau terikat jadi nggak bisa dong. Sampai itu dan itu apa ya, memperlihatkan mukanya gitu loh, jadi muka dan kalau pas versi seremnya kayak apa Mas ya? Kalau pas untuk versi seremnya itu dia berbentuk seperti tengkorak tetapi berlumuran darah gitu loh, darah hitam merah gitu kan, jadi tengkorak berbalut darah. Mas Agus cuma ngelihat bentuknya atau dari darahnya itu kecium juga nggak? Cuma untuk baunya enggak, jadi hanya melihat untuk visualisasinya itu, terus kemudian saya palingkan gitu kan, karena kalau semakin nanti saya ikut pasti akan muntah gitu kan. Oke. Jadi ketika proses itu menebang bambu itu kan banyak sekali gangguan ya, dalam artian gangguan dari makhluk gaib seperti itu kan, bisa dari genderuwo, yang terutama yang genderuwo itu pasti tadi karena energinya nggak sinkron gitu, terus dari ularnya juga, terus tadi ada pocongnya juga gitu. Kalau Mas Jack sendiri yang dirasakan setelah melakukan ini, ada nggak yang sekiranya itu ikut pulang gitu ke rumah, karena kalian kan di situ ibaratnya lama gitu dari pagi sampai sore kan gitu, ada nggak yang ikut ke rumah gitu, atau mungkin suka gitu sama Mas Jack? Kok langsung tembak kan, suka gitu loh. Iya kan Mas ya. Iya kan. Jadi Mas Jack itu selain disukai cewek-cewek dalam tanda kutip nyata, dia itu disukai juga dengan itu makhluk-makhluk yang kasat mata. Ada nggak Mas? Coba cerita dik. Kalau yang ikut pulang ada Mas. Beberapa memang ada yang ngikut sampai ke depan rumah sih, nggak sampai masuk ke rumah.
Karena Seperti apa sosoknya? kalau sosoknya ya hampir mirip dengan yang digambar sama Mas Agus. Yang mana dulu? Kan banyak tadi. Yang perempuan. Oh, yang perempuan. Nggak usah dilihatin mukanya. Yang wajahnya hitam itu ya. Ya, Nah. memang ada beberapa sosok yang memang ikut pulang waktu itu. Terus karena sampai depan rumah kok badan masih kurang enak ya. Saya cuman apa ya istilahnya, saya jawab sebentar, nggak usah ikut sampai masuk rumah, sampai di sini, kalau udah selesai ya udah pulang saja. Setelah itu ya alhamdulillah sih Mas, mereka pulang badan aman lagi. Oke, jadi memang kayak gitu ya guys. Mungkin kalian berpikir, wah Mas Agus, Mas Jack keren ya bisa melihat sosok seperti itu gitu. Ya mungkin menurut kalian keren, tapi kalau dijalanin ya ngeri juga gitu kan. Setiap datang ke suatu tempat gitu terus diikutin sampai rumah gitu kan. Ibaratnya kan kita ya, menurut aku sih ya serem sih kalau tiba-tiba lagi ngapain gitu terus dia nongol gitu kan. Jangan sampai Mas itu. Mbak Diwo itu juga sering ikut ke saya. Jadi inget sekarang kan sosok Mbah Diwo itu ada sosok yang satu yang cewek itu yang dari, kalau bisa dibilang itu dari kerajaan zaman Majapahit Mas ya. Yang satu lagi itu siapa sih, bisa dijelaskan sedikit aja Mas? Mungkin malah jauh sebelum. Kalau era Majapahit kan akhir Majapahit 1400 atau 1500. Enggak, yang jadi pertanyaan ya, itu kan kemarin masih sebelum era Majapahit kok Mas itu. Kan kemarin sempat pas Mas Agus pulang kan adiknya juga bisa ngelihat, terus bilang kalau siapa itu yang ikut, kebetulan yang ikut kan sosok Mbak yang ini kan. Nah ini terus itu gimana Mas Agus, atau dia cuma pengen mampir ke rumah sebentar, atau jenengan persilakan untuk balik atau gimana? Jadi setiap saya pulang itu pasti beliau ikut, ada Mbah Diwo, kemudian ada satu lagi sosok itu yang wanita masih muda, tapi dengan pakaiannya kan kalau zaman dulu kan cuma memakai ini ya bawaan saja, jadi untuk bagian atas itu kita lihat gitu ya, seperti itu. Jadi ya setelah sampai rumah saya jawab juga seperti Mas Jack tadi, udah sampai sini aja, pulang saja gitu. Akhirnya mau pulang? Iya pulang gitu, tapi setiap saya ke sana kemudian saya pulang ikut lagi gitu kan. Itu. Tanpa perasa kita sudah ngobrol panjang lebar ini dengan Mas Agus dan Mas Jack. Ya, sebenarnya kita masih pengen lanjut sih, tapi mungkin kita bikin sesi ketiga aja ya, biar nggak terlalu panjang videonya ya. Oke. Jadi untuk sementara untuk part yang kedua ini cukup. Next nantikan untuk part ketiganya seperti itu. Sebelum kami tutup, ada pesan dari kami yang mungkin nanti bermanfaat buat sobat-sobat Nusantara dimanapun kalian berada. Jadi dari obrolan kita tadi bisa diambil kesimpulan, bisa diambil pesan bahwa ketika kita pergi kemanapun itu, baik itu pergi ke tempat yang sakral maupun tempat pokoknya di luar lah itu, ketika kita pulang ke rumah itu sebaiknya sebelum masuk ke rumah kita cuci tangan dulu seperti itu. Lebih bagus lagi kalau mandi Mas ya, langsung mandi. Jadi sampai rumah itu membersihkan badan gitu. Jadi ketika pulang jangan langsung masuk ke rumah, tapi langsung ke kamar mandi dulu, atau mungkin sekarang di depan rumah sudah disediakan air gitu kan buat bersih-bersih, itu lebih bagus gitu. Karena apa? Karena ketika kita dari luar itu biasanya atau terkadang itu ada makhluk gaib yang ikut kita pulang seperti itu. Tapi ketika kita udah membersihkan diri, cuci tangan dan lain-lain, itu insya Allah nanti makhluk gaibnya itu akan tertahan, tidak bisa ikut kita masuk ke rumah seperti itu. Karena kalau misalkan kita kondisinya capek pulang dari mana gitu, kita nggak bersih-bersih langsung masuk ke rumah, takutnya nanti energi negatif yang dibawa oleh si sosok ini itu ikut kebawa ke rumah itu. Dan itu efeknya sampai berhari-hari nanti akan mungkin kita jadi gampang emosian. Pokoknya nanti jadi kurang kondusif seperti itu rumahnya. Itu. Jadi saya rasa untuk sesi ini cukup. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih buat Mas Agus dan Mas Jack atas waktunya. Iya, jangan kapok ya, nanti kita ketemu lagi. Nanti kita bahas untuk part ketiganya seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Kalau selama kami menyampaikan ini ada salah-salah kata, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Tapi sebelum kami tutup, buat teman-teman yang sekiranya suka dengan channel ini, suka dengan konten ini, bisa like, komen, dan subscribe biar ketika kalian memberikan dampak yang positif ke kami, memberikan dukungan ke kami, insya Allah kami juga akan lebih bersemangat lagi untuk bikin konten-konten berikutnya. Oke, sekian dari saya mewakili teman-teman yang bertugas. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Nusantara.
Pakaiannya pun sebenarnya samar itu, nggak terlalu terlihat karena kan terang banget. Saking terangnya Iya. itu. Nggak tahu, mungkin Mas Agus bisa menjelaskan lebih detail. Sosok apakah itu Mas Agus? Jadi ini pada waktu itu sempat saya visualisasikan. Jadi beliau itu dengan sosok bersorban putih, kemudian berjubah putih, tapi jubah dan sorbannya itu mengeluarkan cahaya gitu Mas. Putih suci, dan di situ energi, aura dan hawanya itu tenang, teduh, nyaman, adem seperti itu.